Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Gitrans, software penerjemah game. Pada video ini kita akan menggunakan fitur TTS untuk memahami dunia KDC2, membaca berbagai kodeks yang tersedia, serta menerjemahkannya dengan Gitrans. Yuk, simak videonya sampai selesai. Pada tahun 1139, Konsili Lateran kedua melarang para imam mengenakan pakaian mewah, biarawati bernyanyi bersama biksu, dan orang Kristen baik menggunakan bedil silang terhadap sesama Kristen dan Katolik. Bedil silang disebut sebagai senjata iblis dalam bahasa Latin, arma diaboli, karena dapat dengan mudah menembus baju zirah terkuat pada saat itu, dan berbeda dengan busur, tembakannya hampir menjamin kematian. Namun, bedil silang tetap digunakan dan disempurnakan. Batang kayu asli secara bertahap diganti dengan batang komposit yang lebih kuat dan kaku, dan akhirnya dengan baja. Bersama dengan perkembangan ini datang pengenalan beberapa mekanisme pemanasan baru, mulai dari tenaga lengan manusia hingga tuas dan palang angin. Namun, bedil silang terkuat sekalipun tidak bisa menembus baju zirah dada berkualitas tinggi, dan akhirnya gelar senjata paling mematikan jatuh kepada senjata api. Zirah pada abad ke-14, kemampuan manufaktur berkembang, menyebabkan produksi zirah yang lebih kuat dan sering digabungkan. Helm rantai lama berubah menjadi baju besi plat karena kemajuan dalam pengolahan baja dan kemampuan untuk membuat potongan logam yang lebih besar pada palu otomatis. Kepala prajurit dilindungi oleh helm seperti Chevaliere, dikenal sebagai topi besi, bascinet, dan helm. Zirah dibuat oleh pengrajin zirah atau pembuat helm, biasanya dari satu potong plat yang dikeraskan, topeng kepala, baskin, atau dirakit bersama dari beberapa bagian yang lebih kecil, Chevaliere, suklets. Zirah terbaik pada awal abad ke-15 dianggap sebagai yang dibuat di Jerman dan Italia. Zirah, jenis gabungan, digunakan oleh kavaleri berat. Mereka terdiri dari rantai yang dilengkapi dengan baju besi plat yang menutupi anggota badan dan bentuk yang lebih sederhana dari cuiras, mantel lapis baja, atau jaket berlapis. Beberapa mantel lapis baja, atau sabung dada dilengkapi dengan kait untuk tombak satria mereka. Jika helm tidak memiliki kait, tombak dimasukkan ke dalam slot pada perisai, yang menutupi lengan kiri hingga tali kekang dan bagian bawah kanan. Helm yang banyak digunakan adalah bascinet, disebut moncong anjing. Selain itu, helm besi dengan satu atau dua lubang mata sering digambarkan dalam sumber visual. Bahu dilindungi oleh pelindung bahu. Pada abad pertengahan, astrologi erat kaitannya dengan alkimia dan apoteker, yang dianggap sebagai astronomi terapan. Sejak zaman kuno, takdir dianggap sebagai ungkapan kehendak ilahi yang memancar dari langit dan memberikan tanda-tanda bagi umat manusia dalam konstelasi bintang dan planet. Arab dan Yunani kuno bahkan membuat tabel, ringkasan, dan katalog bintang dan konstelasi, serta kalender yang digunakan untuk navigasi. Pergerakan benda langit memengaruhi isu politik, keputusan perang atau pernikahan. Bahkan pengobatan medis, persiapan makanan, atau tugas terkait pertanian dianggap tunduk pada mekanika surya. Berdasarkan konstelasinya, setiap orang ditugaskan tanda zodiak yang menentukan kesehatan, karir, bahkan hubungan sosialnya sepanjang hidupnya. Para astrolog menggunakan berbagai alat dalam pekerjaan mereka, seperti astrolabe, sextan, kuadran, sundial, dan perangkat lainnya untuk mengukur langit secara akurat. Tidak seperti sekarang, astrologi adalah ilmu yang dihormati dan banyak astronom saat itu juga merupakan ahli astrologi. Minuman kekurangan air minum bersih terjadi karena pencemaran aliran sungai akibat aktivitas manusia di sekitar permukiman pedesaan dan jus buah hanya tersedia saat musimnya. Oleh karena itu, semua orang, termasuk anak-anak, minum bir. Bir yang diseduh di rumah lebih encer dan berat daripada bir saat ini, mengandung 15% alkohol, dan disajikan sebagai pengganti sup. Bir tersebut tidak memiliki busa, diseduh dari gandum yang disebut bir putih, atau dari barley untuk membuat bir biasa. Hanya pada abad ke-15, tanaman pahit, hops, mulai ditambahkan untuk meningkatkan kualitas bir dan menghasilkan rasa pahit. Anggur diminum terutama di istana dan biara. Anggur itu berbeda dengan anggur saat ini karena rasanya yang pedas dan sangat manis. Anggur tersebut dikentalkan menjadi sirup kental dan diencerkan dengan air. Minuman beralkohol jarang ditemukan. Proses penyulingan dilakukan dalam jumlah kecil. Distilasi buah dan serealia kembali lebih lemah dari bir saat ini, sekitar 1520%. Minuman paling populer adalah mead, dibuat dari madu yang difermentasi dan larut dalam air.
Buku hitam, Black Chronicle, buku-buku hitam, juga dikenal sebagai peach box atau buku darah, menyimpan informasi dan catatan tentang para pelanggar dan orang yang dicurigai melakukan kejahatan serius. Catatan tersebut dibuat oleh kler pengadilan kota dari interogasi tahanan, terkadang di bawah tekanan. Buku hitam tertua yang diawetkan berasal dari awal abad ke-16. Gerobak dan kereta pada abad pertengahan, gerobak digunakan untuk perjalanan, pekerjaan pertanian, dan tujuan militer. Di antara gerobak paling sederhana adalah gerobak dua roda, bersama dengan kereta tangga yang dikenal sebagai rak tangga atau gerobak dengan sisinya padat. Gerobak tertua dengan roda tinggi memiliki poros tunggal di tengah yang terhubung ke kerangka. Mulai dari abad ke-14, digunakan gerobak 4 roda dengan 2 poros. Poros depan tidak dapat dikendalikan, sehingga menghasilkan radius belokan yang sangat kecil. Gerobak ini juga tidak memiliki bangku, sehingga sang sopir berkuda di salah satu kuda atau berjalan di samping gerobak. Pada masa perang, gerobak dapat digunakan sebagai benteng lapangan bergerak, strategi yang terutama ditonjolkan selama Perang Hussite, di mana penggunaan strategis benteng kereta memenangkan beberapa pertempuran untuk Hussites. Teknik pertempuran pada abad pertengahan tinggi, elemen baru teknik pertempuran, senjata, dan baju zirah muncul. Pedang lengkung menjadi populer, dan zirah rantai digantikan oleh baju besi plat. Satria lebih suka pedang yang lebih berat, busur panas silang, dan senjata dampak seperti gada dan cakram. Hanya bangsawan kaya yang mampu membeli baju besi lengkap. Biasanya, hanya baju besi logam sebagian yang dipakai, dan lebih dari perlindungan, fokusnya adalah pada teknik pertempuran. Karena alasan ini, ilmu pedang berkembang dalam 2 cara. A. Ilmu pedang ksatria, bertarung dengan tombak, pedang, dan perisai dalam baju besi berat lengkap. B. Ilmu pedang biasa, untuk pejuang yang berbaju zirah ringan yang bertarung dengan pedang dan senjata umum seperti falchion, cakram, sabit, tongkat, dll. Dalam pertempuran antara pejuang berbaju zirah ringan dan berat, kecepatan, kelincahan, dan kelicikan seringkali menang. Oleh karena itu, ilmu pedang menarik minat bagian masyarakat yang lebih miskin. Mereka secara bertahap mulai dibentuk di sekolah-sekolah tempur. Pelatihannya bukan untuk shelter. Dugout shelter adalah jenis rumah yang lebih kecil dan sederhana, berupa satu ruangan yang digali ke dalam tanah dengan tangga menuju ke dalamnya. Atapnya terbuat dari jerami sederhana. Tempat ini menjadi rumah bagi orang miskin atau tempat berlindung sementara bagi pemotong kayu, pembuat arang, dan penggembala, yang tidak tinggal di dalamnya sepanjang tahun. Tempat eksekusi berada di bukit, persimpangan jalan, dan di luar kota karena dianggap sebagai tempat yang tidak suci. Ini adalah lokasi terpencil yang dihindari semua orang. Tidak ada pengrajin yang ingin bekerja di sana karena takut kehilangan kehormatan mereka. Satu-satunya orang yang sering bergerak di dekatnya adalah algojo, yang sering tinggal dekat tempat eksekusi. Orang biasa mengunjungi tempat eksekusi hanya untuk satu tujuan, ketika eksekusi berlangsung. Eksekusi adalah tontonan publik yang populer, seringkali menarik seluruh kota. Hukuman mati hanya dapat dilakukan oleh beberapa kota, dan tidak semua kota tersebut memiliki algojo. Tenun kedua serat tumbuhan dan hewan digunakan untuk membuat kain. Pada awalnya, terutama serat pelepas seperti willow, linden, dan berbagai rumput yang digunakan. Kemudian, tanaman yang sangat cocok untuk produksi tekstil, seperti rami dan benang rami, juga dibudidayakan. Serat benang rami kuat, kasar, dan lebih gelap daripada rami, tetapi tidak lentur, sehingga kurang cocok untuk pakaian dan lebih banyak digunakan untuk tali dan tali. Kapas tidak dikenal di Eropa hingga akhir abad pertengahan. Bahan baku hewan yang paling umum adalah wool, yang memiliki sifat isolasi termal yang baik, penyerapan tinggi, elastisitas, dan pewarnaan dengan baik. Itu dicukur atau dikumpulkan dari domba. Sutra diimpor dari Asia sebagai komoditas langka dan mewah. Furnitur pada akhir abad ke-15, furnitur Bohemia dibuat dari papan dengan konstruksi yang lebih kompleks. Kayu oak, fir, walnut,
linden, ash, larch, atau spruce digunakan. Permukaannya dilapisi dengan lilin lebah atau minyak biji rami. Menjelang akhir periode gotik, poles shellac digunakan. Pewarnaan dilakukan dengan cara diasapkan, air dari kol fermentasi, dan pemutihan dengan air kapur. Meja dan furnitur tempat duduk memiliki konstruksi yang sama dengan sisi datar atau papan berbentuk X, peti bervariasi dalam ukuran dan digunakan untuk menyimpan bahan dalam jumlah besar, pakaian, atau harta benda kecil lainnya. Penduduk kota tidur di tempat tidur dengan tirai, sedangkan di pedesaan, perabotan sangat sederhana. Petani membuat furnitur dari papan yang dibelah dan dibersihkan serta tiang-tiang. Di gubuk petani, orang tidur di jerami yang diletakkan di tanah atau kasur jerami. Tukang kayu dan pemotong ukir menghias furnitur dengan ornamen. Furnitur paling mahal dihiasi dengan elemen logam, yang tidak hanya meningkatkan penampilannya tetapi juga berfungsi sebagai penguatan. Oke teman-teman, itulah contoh membaca kodeks dengan G-Trends, software penerjemah game. Sampai jumpa di video selanjutnya.